welcome back to our channel. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan adain podcast lagi nih yang bertema teknik belajar efektif yang dinarasumbernya oleh Kak Pamela. Boleh kenalan dulu nggak sih? Gitu. Oke, halo teman-teman, aku Pamela, semester 4 di Univip yang Amikom Jogja. Kenapa malu-malu Kak? Enggak. Oh nggak maksudnya malu? itu. Iya, kenapa malu ya? Iya kan Nggak bangga perlu. gitu loh. Iya loh. Kan kamu daftar di situ. Betul. Nah, jadi ya kali ini nih aku akan ngasih beberapa pertanyaan buat Kak Pamela nih Boleh. tentang teknik belajar yang produktif gitu ya kan. Oke. Nah, kalau dari kamu nih, kenapa sih teknik belajar efektif itu sangat penting untuk mahasiswa gitu loh? Itu Dari kenapa? sisi mahasiswa ya? Iya, kan kamu sebagai mahasiswa nih Nah. gitu. Kalau dari akunya ya, kan sekarang mahasiswa banyak tugas kan. Iya, Nggak betul. Sangat ada stres sih. tinggal Bener. project, belum nanti hariannya, terus nanti bakal ada apa ya, praktikum gitu kan. Praktikum bener. Kadang pun praktikum juga nggak selesai dibawa pulang. Nah itu. Nah itu. Nah, Jadi gimana sih? teknik itu belajar penting ya menurut mahasiswa karena banyaknya tugas kan. Nah, kalau kalian nggak ngebagiin teknik belajar tuh kalian bakal keteteran, apalagi kalau masih pakai teknik waktu kalian SMP gitu ataupun kan? SMA gitu kan. Masih itu- bocil-bocil Iya, gitu dulu kita kan. cuma kerjanya enjoy aja gitu kan, nggak kayak kalau dari aku ya, kalau sekarang tuh aku dijadwalin kayak misal habis matkul apa, terus itu ada tugas nih dibawa Iya, pulang. Nah, iya. kalau aku berusaha buat ya diselesain di jam yang udah aku atur gitu loh, Atur, jadinya nggak gitu. bakal ketunda-tunda. Nah bener nih, Penting itu tuh sebenarnya tuh penting ya, karena kita kan udah semester berapa nih? 4 gitu kan. Udah yang ibarat tuh bentar lagi tuh udah mau lulus, udah mau kerja gitu loh. Jadi pola pikirnya emang harus dirubah gitu Iya. kan, karena udah dewasa lah, bukan Udah kayak anak ngikutin, kecil lagi iya, gitu. Jangan ngikutin siswa gitu. jangan ngikutin mood gitu gak sih? Jadinya penting buat ngatur teknik belajar biar kalian nggak biar nggak keteteran gitu lah, sama nggak jadi males gitu. Nah, kan tadi kamu bilang tentang belajar gitu kan. Nah, metode apa sih yang menurut kamu paling efektif buat memaksimalkan waktu belajar gitu loh? Kamu pakai metode apa sih gitu loh? Kalau aku ini ya ngejauhin dari virus-virus. Virus-virus apa itu? tuh? Dari virus-virus ini loh, kayak gadget gitu kan tuh virus yang Emang kenapa? Emang gadget itu kenapa sih? nih kalian pasti ngerasain juga sih kalau nggak di silent sih lebih Iya. tepatnya. HP kalau ada bunyi notif kalian bakal langsung buka kan, Buka. gatel kayak bakal langsung set gitu ambil HP. Nah itu menurutku metode menjauhkan dari pengganggu kalian belajar itu penting biar kalian fokus ke hal yang mau kalian kerjain, sama fokus sama kalian mau belajar apa gitu. Bener. Kadang kalau emang kita udah buka gadget nih, muncul langsung notif misalkan dari WA, oh penting, walaupun kita ngebales WA, oh penting kita balas, pasti nggak cuma ngebales WA gitu kan, nanti bakal mampir dulu ke aplikasi TikTok lah, apa IG lah, atau YouTube lah. Yang paling parah apa? Drakor sih, itu parah Nah, sih. kalau lihat ada updatean tuh mesti bakal kayak download, nah tahu-tahu malah nonton sampai selesai. Jadi kan yang kalian harusnya mau dikerjain malah jadi Nggak ketunda, dikerjain ya, kan. ketunda. Itu metode menjauhin gadget, sama metode paling ini ya penting ya, Penting bener. dijadwalkan di jam Di jam, maksudnya itu gimana kalau di jam? kayak misal jam 7 sampai jam setengah 9 gitu, kalian ditargetin kayak mau belajar apa dulu atau mau ngerjain apa dulu gitu. Nah, mungkin gini ya, berarti misalkan jam 7 nih sampai jam setengah 9 kita ngerjain tugasnya. Nanti setengah jam itu buat istirahat, Iya. entah itu buat main HP lah, sambil scroll TikTok lah, apa nonton drakor sebentar. Tapi menurutku jauhin dulu dari drakor deh, karena bisa kebablasan karena penasaran dengan filmnya gitu kan, Iya, videonya kan. Iya. Mungkin kalau dari diri kalian bisa ngestop itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, juga sih. tapi kalau yang nggak bisa mending scroll TikTok aja nggak sih, atau IG gitu Di kan. alarm waktunya belajar gitu kan. Oh iya bener. Oh iya Ya, biar nggak kelupaan, oh iya tadi masih belajar ini kenapa malah main HP gitu kan. Ya Allah.
Nah, gimana sih caranya ngatur jadwal nih buat belajar atau buat ngerjain tugas gitu loh, biar nggak ditunda-tunda gitu loh. Ngatur jadwalnya itu gimana? Misal ya, kalian ada 2 tugas, yang satu susah, yang satu B aja gitu. Menurutku ngaturnya tuh dari hal Yang kecil, gampang dulu nggak sih? dari yang ya gampang dulu. Kalau misal kalian ngerjain dari yang susah, nantinya malah yang tugas selanjutnya udah kekuras di energi yang susah itu loh. Nah itu, jadi mending kalian kerjain yang mudah dulu, habis itu baru yang susah. Tapi dari pengalihan matkul satu ke matkul yang lain ya tetap memerlukan istirahat biar nggak stres banget gitu. Jadi ya enjoy Aja gitu ya, yang penting ngerjain tugas sih gitu kan. Iya betul. Kalau dari kalian nih, kita kerjainnya mudah udah selesai, terus nanti kita istirahat dulu nih, terus kita baru lanjutin tugas yang susah. Nah tapi kalau misalkan dari kalian nih ada yang bingung sama jawabannya, terus nanya ke teman dan temennya itu belum ngerjain tuh gimana? Kalau dari aku ya jangan ngandelin temen juga sih. Misal temennya belum, ya udah kalian usaha dulu kayak nyari apa ya, kan sekarang Ada teknologi udah canggih kan, ada AI. nah ada itu kan, jadi ya gampang-gampang aja sih, jangan ngandelin jawaban temen. Jadi ya udah usaha dulu. Kalau misal kalian tetap walaupun udah dapet jawaban nih tapi malah maksudnya apa sih gitu, ya udah kalian boleh apa ya udah mau lanjut besok aja, tanya ke teman kalian yang pintar bisa jelasin maksudnya gini gitu. Betul, nah itu kan dari Kak Nawa tuh gitu nih. Nah sekarang tuh banyak sekali mahasiswa yang stres nggak sih karena tugasnya banyak kayak gitu kan. Nah sebenarnya itu apa sih tanda-tanda kalau orang itu tuh udah mulai stres akademik gitu loh? Tanda-tandanya tuh ya? apa? Iya. Tanda-tandanya mungkin ya dari biasanya tuh pertamanya mereka males ngerjain tugas, kayak nunda-nunda gitu, terus kan. malah jadi stres gitu kan. Habis itu habis tahap ke nunda-nunda tugas, lama-kelamaan bakal nggak ngerjain. Dari nggak ngerjain tugas nanti malah jadi males ke mata kuliahnya dan nggak berangkat ke jamnya kan. Nah itu mungkin salah satu tanda-tanda stres sama akademiknya, yang misal nih orang tersebut tuh nggak paham sama matkul itu kan. Nah itu kan tetap bakal stres lihat soalnya kan, kayak udah males duluan gitu kan, jadinya males lah udahlah skip. Nah nanti malah kuliahnya juga ikut skip gitu loh. Mungkin itu ya tanda-tandanya juga. Tapi juga karena bisa jadi itu sebenarnya matkulnya itu mudah dipahami, dan sebenarnya kalau tergantung dosen nggak sih? Iya benar. Kalau dosennya jelasinnya itu jelasinnya enggak yang langsung dari tahap yang susah, kayak ya mungkin kan misal dari kita sendiri kan sistem informasi kan. Nah harusnya tuh kan beberapa ada yang SMA-nya nggak ngambil mengarah ke SI kan, jadi kan nggak tahu dasar-dasarnya. Nah mungkin mahasiswa yang nggak tahu dasar-dasarnya terus masuk kuliah malah dapet langsung yang udah hasilnya tinggi. Nah itu bakalan jadi stres sih, mungkin tanda-tanya itu ya, jadi males, udah bingung duluan kan. Terus tanya ke temen, ternyata temennya itu juga ternyata gitu kan, jadinya ya udah males duluan gitu kan. Nah kalau dari kamu nih, pernah nggak sih tuh ngalamin stres gitu? Stres akademik? Ya stres akademik. Kayaknya belum pernah, nggak pernah ya. Semoga sih nggak pernah. Berarti enjoy aja gitu selama aja kuliah gitu ya. Yang penting jalani cepet lulus gitu kan. Yang penting tuh kalian ada target gitu aja, itu udah penting menurut. Bener. Nah kan tadi kamu bilang nggak pernah ngalamin stres nih ya. Nah itu tuh gimana sih? Apa sih Pam? Gimana cara strategi menghindar dari stres akademik? Oh iya. Nah itu tuh gimana sih cara ngehindari dari stres akademik gitu loh? Cara gimana menghindarinya gitu? Kan stres bisa timbul karena nggak paham mata kuliahnya. Kalian tuh jangan langsung nge-skip gitu loh. Jangan putus asa ya. Coba dulu. Semua orang kan mesti juga nggak tahu lah awalnya. Tapi kan dari diri sendiri tuh ada usaha mau belajar apa enggaknya gitu. Nah itu kalian harus kayak ada usaha belajar itu kan. Itu mungkin
bakalan mengurangi stres, terus harus enjoy gitu loh, maksudnya kayak ya kalian ngerjainnya jangan terlalu stres kayak dari tadi yang aku udah jelasin. Iya. Kerjanya dari yang mudah dulu, terus nanti setiap kalian belajar tuh di waktu, enggak yang harus seharian full belajar, nah itu ya malah nambah stres juga kan. Itu harus di jam sama ya cukup-cukupin istirahat gitu. Bener. Nah, kalau menurutku nih ya, kalian tuh kalau misalkan emang udah nggak paham nih, awalnya nggak paham karena dosennya jelasinnya bahasanya terlalu udah tinggi gitu kan, itu kan sekarang udah ada yang namanya YouTube gitu kan. Nah, kalian tuh tinggal searching aja di situ. Nah, kalau emang dari diri kalian mau belajar kan bisa lihat dari YouTube itu gitu sih kalau aku ya. Soalnya kalau cuman mengandalkan dari dosen itu nggak bisa, ya nggak sih? Kalau Semua dosen juga kan nggak mungkin ngejelasin dari dasar no juga gitu sih. kan, iya bener. Nah, gimana sih kalau kamu nih ngeseimbangin tuh gitu loh, kayak antara belajar sama istirahat gitu loh, itu gimana sih? Kalau misal nih kan kuliah sampai jam 5 ada Ya, kan, jam itu kan 5. mesti capek. Kalau kalian ada niatan habis itu belajar ya mungkin jedanya tuh ada istirahat yang lebih banyak gitu Banyak, loh. bener. Soalnya itu benar-benar habis kuliah Iya, kan. udah capek banget nih kuliah gitu sampai jam 5 gitu. Benar. Nah mungkin kalian harusnya belajarnya mungkin habis isya ya, jam Isya. 7-an gitu. Itu di kalian jadwalin mau matkul apa dan mau sampai jam berapa. Jangan di-fullin sampai tengah malam. Nanti yang ada kalian malah sakit nggak sih? Iya, sakit. Udah stres kan, sakit lagi. Udah gitu ngekos, ya udah rawat diri sendiri. Ya mampus siapa? Diri sendiri. Gitu. Jadi kayak semua tuh dari diri, Diri sendiri. Prinsipnya mau gimana, nargetinnya mau gimana. Gitu. Iya benar. Nih, kan kalau sebagai mahasiswa udah dari SMP nggak sih kita tuh udah menghadapi ujian-ujian, entah itu UTS, entah itu UAS apa. Kalau SMA apa sih? SMA, ujian sekolah. Iya, US, UN gitu kan, banyak banget nih. Kuliah kan juga sama lah ya, banyak-banyak ujian gitu loh. Nah, gimana sih persiapannya gitu loh? Gimana menghadapi pendekatan mau ujian itu persiapannya gimana dari jauh-jauh hari itu gimana sih gitu? Kalau dari aku ya, kalau aku tuh tergantung masing-masing ya. Kalau aku kan strategi belajarnya dari rangkuman kan, dari harus tulisanku sendiri, aku jadi lebih paham. Nah mungkin itu salah satu yang bisa kalian lakuin sih, kayak dari jauh-jauh hari itu kalian udah punya catatan, Rangkuman gitu ya. catatan. Terus nanti kan setiap pertemuan kan pastinya ada materi baru kan. Betul. Nah itu kalian catat aja penting-pentingnya apa, jadi pas biasanya hamin menuju kalian mau ujian kan tuh muncul kisi-kisi kan, kalau ada kisi-kisi. Nah itu kalian kan tinggal mempelajari kisi-kisi yang kalian dapat dan tinggal baca materi yang kalian punya. iya. Jadi waktu mendekati ujian tuh kalian udah dapat ini materi, udah Materinya. nggak perlu nyari-nyari gimana gitu. Biar udah nggak buru-buru gitu ya, tinggal belajar Iya. gitu kan. Karena Kalau udah dari kalau dari hamin menuju ujian Iya. kalian belum ada rangkuman, malah waktunya habis di nyari rangkumannya itu, jadi malah waktunya buat nyari rangkuman seharusnya itu adalah buat belajar. Jadi emang dari jauh-jauh hari gitu ya baiknya ya. Kalau enggak, kalian tuh setiap dapat materi itu pulangnya malamnya gitu langsung dirangkum. Jadi apa ya tadi dosennya itu apa ya ucapkan masih teringat di otak gitu ya. Jadi nggak ditunda-tunda. Nah, jadi tadi kan ada beberapa tips nih dari Kak Pamela nih sebelum menghadapi ujian gitu kan. Terus apa lagi tadi ya? Tips belajar itu gimana gitu kan. Nah, kalian tuh bisa meniru lah ya gampangnya. Kalau itu dari sisi aku ya. Iya, yang menurut kalian itu bagus ya ambil aja gitu loh. Kayak mungkin udah cukup nih ya, karena ternyata keasikan ngobrol terus Nggak tahu ya. nggak tahu udah lama ternyata ya. Nah mungkin sekian dulu dari kita berdua, dan jangan lupa buat kalian untuk nonton video-video terbaru kita di YouTube channel Edvan Media. Yeay, Bye-bye. bye-bye.